Halo teman-teman semua, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu di awal tahun yang baru ini kita memiliki semangat yang baru. Walau kita masih dalam masa pandemi COVID-19 dan ibadah kita lakukan secara virtual. Ibadah virtual kita kali ini dipimpin oleh KPAR GKJW Jemaat Tempur Sari dengan saya Veres dan saya Vera. Teman-teman, mari kita awali ibadah kita saat ini dengan kita pujikan pujian Kumasuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah jenjang remaja dengan hati kita yang berbicara demikian. Ibadah jenjang remaja GKJW saat ini kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa dengan keyakinan atas cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman boleh duduk kembali. Kita merasakan kasih Yesus yang begitu indah di dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu kita memuji namanya. Mari kita pujikan kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Untuk merespon kasih Yesus yang begitu indah untuk kita, seperti yang sudah kita pujikan tadi, mari kita ungkapkan rasa syukur kita melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mengucap syukur atas segala anugerah dan rahmat Tuhan untuk kami semua. Kami juga mengakui segala dosa yang kami lakukan, baik kepada orang tua, teman, atau saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami, dan kami serahkan ibadah kami hari ini, awal, pertengahan, hingga akhir, ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Antonius Andix Nugroho SSI, terlebih dahulu mari kita persiapkan hati kita dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Baiklah teman-teman remaja GKJW yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan serta merenungkan kebenaran sabda-Mu. Kami memohon padamu ya Allah, agar Roh Kudus berkenan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga sabda-Mu dapat kami terima serta kami renungkan dengan kerendahan hati. Masing-masing kami, pribadi demi pribadi kami, tolong Tuhan penuhi dengan hikmat Tuhan. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, tolong juga berkenan Tuhan kuduskan dan Tuhan tuntun dengan hikmat Roh Kudus-Mu, sehingga yang tersampaikan adalah benar-benar sabda Tuhan, penuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Teman-teman yang terkasih, perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan pada kitab Kejadian pasal 18, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 15. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Dan untuk itu mari bersama-sama kita ikuti dan kita perhatikan pembacaan perikop hari ini. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya, sebab Tuhan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Jawabnya, Di sana, di dalam kemah. dan firman-Nya, Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, Akan berakhir ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Mengapakah Sarah tertawa dan berkata,
Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, Aku tidak tertawa. Demikianlah pembacaan kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia dan sungguh-sungguh merenungkan sabda Tuhan, memelihara di dalam hati, terlebih juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, semakin waktu, semakin zaman, ada banyak hal yang sudah sangat berkurang, banyak hal baik yang sudah jarang sekali dilakukan oleh setiap orang, apalagi oleh generasi muda di zaman sekarang. Nah, salah satu saja dari berbagai banyak hal itu adalah sikap ramah tamah. Mari kita bersama-sama belajar dari sosok Abraham. Ketika ia menerima 3 sosok tamu yang diutus oleh Tuhan. Bahkan sebetulnya Abraham tidak tahu itu siapa. Tetapi toh 3 sosok itu adalah utusan Tuhan yang menyampaikan kabar sukacita bagi Abraham dan Sarah bahwa mereka berdua akan segera dikaruniai seorang anak laki-laki. Meski secara usia sudah sangat tua Abraham dan Ibu Sarah. Di dalam menyambut tamunya 3 sosok tadi, Abraham betul-betul all out dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan raganya. Apa yang ada tersedia di rumahnya yang terbaik itu pun disuguhkan kepada para tamu yang betul-betul dianggap oleh Abraham sebagai orang yang sangat istimewa. Karena memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Abraham ini pada dasarnya adalah orang yang memiliki sikap ramah tamah, orang yang taat sekali kepada Tuhan. Memberikan sesuatu, menyajikan sesuatu dan menyambut tamu dengan sukacita, dengan kebesaran hati adalah sebuah panggilan, adalah sebuah kewajiban bagi sikap hidup Abraham yang sebagai bapa orang beriman, sebagai orang yang sangat taat dan takut akan Tuhan. Sehingga ketika ia menerima 3 sosok tamu yang diutus oleh Tuhan, ia menghayati sikap ramahnya yang ditunjukkan itu sebagai sebuah bentuk pelayanan kepada sesamanya. Bahkan tidak hanya kepada sesama, tetapi itu juga dihayati sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan yang disembahnya. Baiklah, ketika saya menggali sebuah informasi tentang apa sih sebetulnya ramah atau ramah tamah atau keramah tamahan ini, dalam bahasa Inggris itu berbunyi hospitality. Saya tidak jago berbahasa Inggris, tetapi bunyinya itu hospitality kalau ilatnya orang Jawa bilang. Hospitality adalah keramah tamahan. Hospitality itu berisi soal perlakuan seseorang terhadap orang lain. Dan di dalam memperlakukan itu ada unsur melayani. Coba bisa dicek di Wikipedia. Ketik saja di mesin pencarian Google itu hospitality. Nanti silahkan buka di Wikipedia, maka di situ akan muncul bahwa hospitality atau keramah tamahan ini adalah cara seseorang melakukan orang yang lain. Dan di dalam perlakuan itu ada unsur melayani atau service. Pelayanan terhadap orang lain.
Demikian pula Abraham terhadap 3 orang itu diperlakukan dan dilayani sedemikian rupa, bahkan tidak hanya dilayani, tetapi itu dihayati oleh Abraham sebagai sebuah pelayanannya kepada Tuhan. Mari kita sekali lagi belajar dari apa yang ditunjukkan oleh Bapak Abraham, karena kita ini kan adalah para keturunannya Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Memuji Tuhan, melayani Tuhan, salah satunya bisa juga dilakukan dengan cara menunjukkan sikap ramah tamah, hospitality kepada sesama kita, kepada teman, kepada kakak, adik, kepada paman, pak de, bude, om, saudara-saudara yang lain, dan terlebih juga kepada orang tua. Semestinya ini kita awali, kita hayati terlebih dulu di tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Dengan orang tua terlebih dahulu. Orang yang mengasuh, membesarkan, mendidik kita sampai sekarang ini kita menjadi remaja dan akan terus mendampingi kita sampai kita nanti betul-betul menjadi dewasa. Sikap itu bisa saja diwujudkan dengan misalnya ketika ditimbali oleh ibu, "Le, Nduk." Kalau sekarang sih paling jawabnya, "Oi, apa?" Begitu. Kalau zaman saya dulu, zaman-zaman atas saya enggak bisa begitu. Ketika dipanggil, "Le, Nduk," jawabnya pasti "Dalem." Pasti begitu. Kalau sampai tidak menunjukkan sikap sopan, sikap yang ramah, luar biasa hukumannya. Mungkin teman-teman sekarang sudah tidak menjumpai hukuman yang dulu itu diperkenankan kepada anak-anak. Bahwa dulu ketika anak-anak tidak menunjukkan sikap yang ramah, sikap yang sopan, apalagi tidak manut kepada orang tua, hukumannya itu bahasanya dikencang. Jadi di sebuah pohon, dikencang, diikat di pohon itu, lalu dikasih dikepioi semut merah yang besar itu, yang kalau nyokot itu pating celegit itu. Hukumannya sampai seperti itu dulu. Nek sekarang paling enggak berani orang tua kita memperlakukan anak-anak seperti itu. Tetapi mari kita belajar untuk menunjukkan sikap yang ramah. Ketika toh misalnya dari hal yang paling sederhana, kita ditimbali oleh orang tua, kita dipanggil oleh orang tua, "Le, Nduk, Dalem." Adakah sesuatu yang bisa saya lakukan, Pak, Bu, dan seterusnya misalnya. Ataupun juga ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita kenal, sudahkah kita saling menyapa, atau bahkan kita pura-pura tidak tahu, sehingga kita headsetan saja dengan main HP, gak perlu nyopol lah, dan seterusnya. Sudahkah sikap-sikap yang seperti itu kita tunjukkan? Karena melalui sikap keramahan yang kita tunjukkan, berarti kita bersama-sama sedang belajar untuk melayani dan memuji Tuhan. Itu yang menjadi poin pentingnya ketika Abraham melayani 3 sosok tamunya, itu dilakukan sebagai cara, sebagai jalan untuk melayani Tuhan. Demikian pula ketika saya dan saudara hari ini menerima firman Tuhan, kita juga bersama-sama diajak untuk melayani sesama, menunjukkan sikap ramah tamah kepada sesama sebagai sebuah jalan kita melayani Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Karena pada dasarnya setiap orang yang kita kenal, setiap orang yang ditempatkan oleh Tuhan bersama-sama di sekitar, di kanan kiri kita adalah orang-orang yang istimewa. Teman-teman, saudara-saudara, orang tua, keluarga besar kita,
Semuanya adalah orang istimewa yang kita patut memperlakukan mereka dengan ramah tamah. Dengan begitu pula kita bersama sedang belajar untuk melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat tertanam di dalam hati, di dalam jiwa kita, sehingga kita pun juga dapat melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita sowan menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk bersikap ramah, untuk memperlakukan orang lain dengan baik, dalam hal menyapa, dalam hal menyambut, dalam hal memperlakukan setiap orang, secara khusus kepada orang tua kami, kepada saudara kami, keluarga besar kami, teman-teman kami, dan setiap orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Kami ingin menghayati semuanya itu, sikap yang kami tunjukkan, keramah tamahan yang kami tunjukkan sebagai wujud kami melayani Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, ya Yesus, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Teman-teman masih semangat? Ya, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita diajak untuk saling menyapa, kita diajak untuk ramah terhadap satu dengan yang lainnya. Kini tiba saatnya kita bersyukur untuk anugerah dan berkat Tuhan yang telah kita terima. Untuk itu mari kita mengumpulkan persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih sudah menyertai dan memberkati kami, sehingga kami dapat mengakhiri ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya firman ini dapat menjadikan kekuatan iman percaya kami, dan mampukan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Ya Tuhan, kami juga menaikkan syukur kami atas berkat dan kemurahan-Mu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah ya Tuhan, sehingga berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara yang pada saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan dan juga perlindungan, sehingga wabah ini dapat cepat berakhir dan kami bisa kembali bersekolah seperti semula. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami serahkan. Demikian pula kami memohonkan di hadapan-Mu ya Allah, kehidupan keluarga kami masing-masing, orang tua kami, orang-orang yang mengasuh dan mendidik kami di tengah kehidupan keluarga, tolong berkenan Tuhan karuniai dengan hikmat serta kesehatan, sehingga senantiasa dapat mendampingi proses pertumbuhan iman, jiwa, dan raga kami menjadi anak-anak yang teladan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Demikian pula kehidupan kami anak-anak Tuhan, ketika kami Tuhan tempatkan dalam kehidupan studi, pembelajaran yang sampai saat ini pun juga belum menentu keadaannya. Proses belajar harus kami lalui dengan apa adanya, tetapi tolong mampukan kami ya Allah, di tengah masa pandemi ini kami tetap terus memiliki semangat untuk belajar, untuk menggapai masa depan kami yang telah Tuhan persiapkan bagi kami masing-masing. Demikian kiranya ungkapan syukur dan permohonan kami ini berkenan Tuhan terima dan Tuhan jadikan sebagai sarana bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ketika kami akan bersama-sama mengakhiri kebaktian Minggu Jenjang Remaja saat ini dan kembali ke kehidupan keseharian kami untuk menyatakan bakti kami dan juga pelayanan kami kepada Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, kami pun senantiasa memohon tuntunan dari Tuhan. Dan kini ya Allah, bersama-sama kami mengarahkan hati kepadamu dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa yang nyata di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan anak-anak sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam belang, mencari domba yang hilang. Itulah kerinduan jiwaku. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Selamat menerima firman Tuhan. Selamat menerima berkat-Nya. Dan jangan lupa jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.